Kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi scraping video, cara scraping data Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan API. Ya, video ini adalah bagian kedua ya, karena di bagian pertama saya sudah ulas bagaimana scraping data KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan Selenium dan menggunakan port 9222 ya. Jadi video ini untuk menjawab ini ya, Kendali Suparno sama satu lagi Dobleh Pawon ini yang rasanya orangnya sama karena pertanyaannya sama ya. Ya, kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, saya sudah pernah berbagi cara scraping websitenya dari KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Ya, jadi untuk scraping data ini tidak bisa dengan cara biasa ya. Saya sudah coba dengan menggunakan Scrapy, gagal, nggak bisa tembus, DNS error di DNS ya, Domain Name System. Kemudian saya juga menggunakan Beautiful Soup juga nggak tembus. Kemudian saya menggunakan Selenium juga, Selenium biasa ya, tidak tembus juga. Menggunakan Puppeteer juga tidak tembus juga ya. Jadi kita ini special case, jadi kita harus scraping dengan cara yang berbeda. Kalau Anda lihat video saya sebelumnya, saya sudah ulas ya. Tapi kali ini saya akan scraping berbeda dengan sebelumnya. Saya akan scraping API-nya ya. Jadi kalau kita masuk ke network, kita refresh, ya di sini ada API-nya nih. Karena saya paling senang kalau scraping itu dengan menggunakan API, jauh lebih mudah dan lebih cepat ya, lebih cepat nih, lebih cepat dan menurut saya enak aja kalau menggunakan API, datanya lebih lengkap ya. Oke, tapi untuk bisa scraping API-nya ini ya, kalau Anda klik dua kali, ini klik dua kali, kita akan dapatkan ini ya. Jadi kalau Anda ya, tampilannya ini sedikit berbeda. Kalau Anda tampilannya ke kanan, Anda harus install extension namanya JSON Viewer ya, atau JSON Formatter juga boleh, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita klik di sini dua kali, kita akan masuk ke dalamnya ya. Jadi untuk kode 1 itu adalah wilayahnya di Aceh, kode 2 wilayahnya di Sumatera Utara dan selanjutnya. Kemudian untuk yang di ini PPWP ya, pemilihan presiden dan wakil presiden rasanya nih ya singkatannya. Ini kita akan dapatkan datanya. Yang pertama untuk yang satu ini, satu itu maksudnya kode untuk Aceh tadi ya. Di sini kan ada tadi ini satu, itu artinya Aceh. Ya, di Aceh ini untuk kode 21 ini Jokowi Maruf, kemudian ini Prabowo Sandi. Ini jumlah suaranya, kemudian persentasinya mungkin ini persentasinya daripada keikutsertaan pencoblos ya. Jadi mungkin kalau ada 100 orang, kalau 99% ada 100 orang, hanya satu yang tidak nyoblos, kurang lebih bacanya begitu ya. Kemudian ini kode wilayahnya ya, 67208. Kalau kita lihat di sini 67208 ini adalah Sumatera Utara ya. Jadi kita akan gabungkan dua ini menjadi satu ya. Jadi kembali lagi, kalau Anda scrap langsung ke sini nggak akan tembus ya. Pertahanan cukup kuat ini. Kalau Anda menggunakan Scrapy atau menggunakan request saja atau menggunakan Selenium atau menggunakan Beautiful Soup atau Puppeteer nggak akan tembus ini. Jadi harus ada perlakuan khusus ya. Oke, langkah pertama ya, langkah pertama kita akan menggunakan script yang sama ini ya, karena kita akan aktifkan Seleniumnya. Oh ya, saya lupa ya, ini untuk codingnya ini saya lupa, untuk codingnya ini Anda bisa persingkat ya, saya lupa ini. Ya, kita menggunakan script ini sama aja ya, kita akan coba ya. Kita akan kasih ini, kita save dalam bentuk Pemilu 2 ya, untuk membedakan dengan yang sebelumnya.
Ya rasanya begini aja cukup ya. Jadi ini untuk memperbaiki script kita yang sebelumnya ya, di video saya yang bagian pertama. Kita bisa tes ya bener apa enggaknya. Ya kita tunggu dia akan aktif di sini ya. Nah ini udah kebuka. Selanjutnya kita tunggu. Nah ini keluar ya hasilnya ya. Kalau kita lihat dalamnya isinya sama dengan yang pertama. Ya, jadi sehingga coding kita bisa lebih simpel dengan menggunakan ini ya. Ini untuk memperbaiki yang lama ya. Tapi ini saya tidak gunakan yang ini. Saya akan menggunakan scraping dengan API. Saya akan save as dulu. Saya save as, namanya pemilu API. Ya, selanjutnya saya akan gunakan coding ini sebagian ya. Saya akan marking dulu semua. Kemudian kita akan gunakan ini sama ya, ini untuk mengaktifkan Seleniumnya. Selanjutnya kita akan gunakan ini ya, URL-nya tidak sama seperti yang sebelumnya. Kita pakai ini, kita pakai URL yang ini, kita copy aja, kita pindahkan ke sini. Sisanya sama ini, optionnya sama. Selanjutnya kita bikin variabel namanya data, sama dengan kita menggunakan ini ya, JSON load driver find by element by tag name-nya adalah body ya, karena di sini pasti lokasinya ada di body ini ya, semua ini ya. Di HTML itu karena strukturnya pertama ada body, terus kemudian ada title. Pertama ada header, ada title, ya karena strukturnya ini pasti di dalam body ya, dalam body. Jadi kita menggunakan ini, tag name-nya adalah body. Kemudian kita import JSON-nya. Selanjutnya kita akan print. Kita print datanya ya, harusnya dia akan keluar ini sesuai dengan ini ya, jadi dia akan keluar ini ya nanti ya. Kita buktikan aja, kita bersihkan, kemudian kita panggil Python pemilu API gini ya, .py. Kita tunggu hasilnya seperti apa ya. Ini keluar sama ya, jadi data ini adalah sama dengan datanya ini. Kalau udah gini udah enak nih ya. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah ini ya, jadi saya akan copy aja ini. Kemudian saya akan supaya enak, saya akan bikin ini, kita bikin definition namanya get JSON filenya. Kemudian di JSON filenya kita menggunakan parameter URL. Selanjutnya kita copy aja ini begini. Kita paste di sini. Kita namakan ini adalah, apa ya? Ya kita namakan perolehan suara aja yang ini ya. Kita bikin variabel namanya perolehan suara, sama dengan ini, tapi URL ini kita ganti yang ini ya. Kita copy aja. Kita rapikan. Selanjutnya kita return ya. Yang kita return adalah ini.
Ya, rasanya begini aja cukup. Selanjutnya kita bisa print perolehan suara ini. Harusnya sama nanti ujungnya dia akan keluar seperti ini ya. Kita tes saja ya. Oke ya, sama ya, sampai di titik ini sudah oke. Selanjutnya kita juga butuh konverternya ya. Konverter itu maksudnya gini, misalnya satu ini adalah satu area ya, nih satu area atau di provinsi atau wilayah ya. Satu itu adalah Aceh, kemudian 6728 ini adalah Sumatera Utara ya. Jadi nanti kita akan gabungkan nih 67. Jadi maksudnya gini, di Aceh ini untuk Jokowi Ma'ruf mendapatkan angka sekian, kemudian Prabowo Sandi dapatnya sekian, dengan apa namanya, keterlibatan pencoblos lah ya. Kurang lebih angkanya adalah 90, hampir 100% ya. Kemudian ini di wilayah yang lain, ini tadi di Sumatera Utara ya, di sini ya, ini Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini untuk Jokowi Ma'ruf sekian, kemudian untuk Prabowo Sandi sekian ya. Jadi kita akan menggunakan konverter, karena kalau ini keluar satu aja orang nggak ngerti ini satu apa, ini kodenya apa gitu ya. Jadi kita akan menggunakan konverter. Jadi kita akan copy juga yang ini. Selanjutnya saya akan bikin nama di sini wilayah ya. Kita sesuaikan namanya ya dengan di sini ya. Ini namanya wilayah ya. Bisa juga provinsi sih, tapi ya kita ikutin aja nih wilayah. Sama dengan ya, kita copy aja ini. URL-nya kita copy nih begini. Kita dapat dari yang sana tadi, terus kemudian kita ganti begini ya. Selanjutnya kita print untuk wilayahnya aja, karena tadi kita udah cek untuk perolehan suaranya sudah berhasil ya. Jadi begini aja. Selanjutnya kita cek. Kalau dia berhasil, nanti dia keluar angka adalah ini ya, kode ini semua ya, JSON-nya ini. Ya, ini udah keluar ya. Kodenya semua udah keluar. Nah, sehingga kita enak bisa gabungkan sekarang. Selanjutnya kita gunakan ya, jadi untuk wilayah ini kita akan konversi ya, maksudnya jadi kita akan menggunakan sintak, kita akan bikin definition, key dan value untuk mendapatkan satu itu adalah wilayah mana begitu ya. Ya, kita gunakan ini ya, sintak ini ya. Penjelasannya nanti saya akan jelaskan. Kita panggil dulu. Jadi key and f itu key and value. Anda bisa deklarasikan dengan yang berbeda. Kemudian kita akan panggil definitionnya ini dengan memasukkan parameter dari wilayah ini ya. Kita coba dulu. Kemudian kita bikin array. Key dan value ini kita bikin array, masing-masing blank sementara kosong, karena kita akan tambahkan ya, kita akan tampung dulu key and value-nya. Kemudian key and value, jadi kita akan bikin deklarasi baru namanya val. Anda bisa gunakan yang lain, sama dengan value dari name. Jadi value dari name itu adalah Aceh ya. Kurang lebih bacanya begitu ya, Aceh. Ya, kita tes aja. Oh ya, kita belum print ya. Kita print, sorry. Kita print KNV, key and value ya. Ya, ini keluar ya. Jadi maksudnya begini, yang ini nanti kita akan keluarkan untuk key 1 itu value-nya adalah Aceh gitu ya. Kemudian untuk 6728 itu keluarnya adalah Sumatera Utara dan seterusnya ya. Cara bacanya begitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan for loop ya. For loopnya adalah gini. For i in range length atau panjang dari KNV untuk array yang ke 0 ya. Anda bisa menggunakan array yang ke 0. Yang ke 0 itu maksudnya yang ini nih, atau list yang ke 0, atau juga list yang ke
1 ya, sama aja nilainya ya. Kemudian setelah itu kita akan print. Kita bikin deklarasi dulu deh. Ini code-nya ya. Code-nya adalah knv array yang kemudian kita masukkan i begini ya. Ini hanya untuk kodenya aja, kita print dulu kodenya. Kemudian untuk value-nya atau apa namanya, wilayahnya, will aja ya, will singkatan wilayah, atau pakai wilayah juga boleh deh. Wilayah sama dengan knv untuk array yang pertama begini ya. Kita coba aja ya, apakah nanti akan error. Kalau dia keluar, maka dia akan nanti keluar ini ya, 1, kemudian Aceh, kemudian 67 ini keluar Sumatera Utara dan seterusnya ya. Kita tes aja ya. Ya, sesuai harapan ya. Ini yang saya maksud. Ini ada, ini kodenya, ini daerahnya atau wilayahnya. Untuk 1 punyanya Aceh, 67 punya ini dan seterusnya ya. Nah, ini nanti akan kita gabungkan ke ya, kita tandain dulu. Kita akan bikin satu namanya, kita akan scrap datanya ya. Saya akan percepat aja, saya akan kopas coding yang sudah saya buat ya. Jadi kemudian setelah itu kita get datanya ya, get datanya. Kita akan namakan ini data aja ya, data sama dengan kita deklarasikan data sama dengan get perolehan suara ya. Saya akan rubah begini ya, data sama dengan get data, perolehan suara kita dapat dari sini JSON yang di atas tadi. Kemudian untuk wilayahnya kita konversi dulu ke key dan value-nya. Kemudian kita masukkan parameternya di sini, kita oper ke sini. Selanjutnya kita bikin array data, isinya adalah wilayah. Wilayah itu posisinya ada di knv array yang ke 0 ya, array yang ke 1. Array yang 1 itu maksudnya yang ini ya. Ini adalah array yang ke 0, yang ini array yang ke 1. Jadi nanti kita keluarkan nama Acehnya. Nama Aceh ini contohnya nama Aceh, kemudian presentasinya berapa. Presentasinya kita dapat dari yang di sini ya. Nah, yang tabel ini ya, tabel ini kita dapatkan nilainya berapa, ininya berapa ya. Ini 21 ini untuk Jokowi Ma'ruf, kemudian ini untuk Prabowo Subianto. Oke, selanjutnya kita akan tes dulu ya hasilnya seperti apa ya. Kita akan print. Kita bersihkan dulu, kita running lagi, kita tes hasilnya seperti apa ya. Sesuai harapan ya. Jadi untuk Aceh presentasi keterlibatannya sekian, nilainya ini untuk Jokowi Ma'ruf, ini untuk Prabowo, dan selanjutnya ya, data ini sudah cantik. Selanjutnya kita akan bikin kita hapus-hapus yang nggak diperlukan. Selanjutnya kita akan bikin data frame ya. Kita dapatkan dari yang sudah pernah kita buat aja. Ini kita kopas aja atau kita pindahin aja. Ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita panggil data frame 54 line code ya. Ya, rasanya begitu aja. Kita coba hasilnya seperti apa. Kita akan simpan ini pemilu yang kedua ya. Sorry. Ya, kita hapus dulu deh ini. Kita hapus dulu. Kita akan namain pemilu yang kedua ya. Oke, kita bersihkan. Kita coba sekali lagi hasilnya seperti apa.
Ya, bisa ya, tembus ya. Ini hasilnya ya. Kita bisa cross check. Ya, rasanya sih yakin bener ya. Saya nggak cross check lagi ya. Ini udah bener semua. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan si Kendil Suparno dan Dobleh Pawon ya. Saya udah buatkan videonya cara scraping dengan menggunakan Selenium, dan sekarang saya menggunakan API ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa Bang saya gunakan Scrapy? Bisa ya, tapi Anda harus combine Scrapy dengan Selenium ini, karena ini yang bisa membobol pertahanan dari situsnya KPU ya. Ya, ini ya. Ini bisa ditembus dengan cara melibatkan Selenium ini. Kalau Anda independen Selenium sendiri nggak akan bisa. Kemudian untuk Scrapy sendiri juga saya udah coba nggak bisa, Beautiful Soup juga nggak bisa. Anda harus melibatkan Selenium ini ya untuk membuka halamannya, kemudian baru kita bisa scraping. Oke, rasanya cukup ya video sharing saya hari ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.